Jadi kekhawatiran banyak orang tentang kemungkinan perang terbuka antara Amerika dan NATO di satu sisi dengan Rusia di sisi lain, itu seperti tidak akan terjadi ya Mbak Dina, dalam waktu dekat setidaknya? Dalam waktu dekat menurut saya enggak. Jadi ada satu perhitungan, bukan satu hal yang mustahil, karena kalau dalam situasi yang sekarang ini berbeda dengan beberapa tahun lalu. Kalau kira-kira beberapa tahun lalu kita bicara ada Iran misalnya diserang, apakah ini akan jadi perang dunia ketiga? Saya dengan tegas bilang tidak gitu, karena secara kontekstual tidak ada signifikansinya Iran di tingkat global dan kondisi pada saat itu juga sama sekali nggak memungkinkan. Tapi dalam kondisi hari ini, satu faktor yang mungkin harus kita perhitungkan adalah ego Putin, serta kemungkinan juga bahwa Amerika Serikat, Biden, kalau dia dalam posisi perlu untuk meningkatkan daya tawar di tingkat domestik, dan sampai misalnya Putin berani menguji Amerika Serikat dengan cara melontarkan rudal ke wilayah NATO, mau nggak mau akan berubah strategi permainan, akan berubah juga posisi Biden yang sampai hari ini bilang dia tidak akan mengirimkan lebih dari sekedar bantuan uang dan persenjata pada Ukraina. Karena Ukraina kan memang bukan anggota NATO, tapi kalau yang kena katakanlah misalnya perbatasan seperti Polandia gitu ya, yang tiba-tiba diserang oleh Rusia atau nyasarlah pelurunya ke sana, rudalnya ke sana, itu dampaknya bisa berubah. Karena rasa trust tadi, rasa tidak percaya ini sudah jauh lebih besar daripada sebelumnya. Permainan Amerika Serikat dan Rusia dari segi narasi, kemudian upaya untuk saling menegasikan, itu sudah jauh lebih tajam daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, Mbak Dina, apakah nanti juga Pak Vladimir Putin ini hanya berhenti di Ukraina saja? Kan biasanya kan ketika dia merasa sukses ada yang tadi Mbak Dina sebutkan ada ego ya. Atau dia nanti akan maju ke negara-negara bekas Uni Soviet yang hari ini sudah bergabung ke NATO. Katakanlah seperti Estonia, Latvia, Lituania. Itu peluangnya seperti apa Mbak Dina? Saya kira enggak. Karena Estonia, Latvia, dan Lituania ini negara-negara yang relatifly secara ekonomi sudah jauh lebih baik, lebih kuat, dan mereka juga punya skema hubungan kerjasama ekonominya dengan Uni Eropa itu khusus gitu. Jadi dalam hal kebutuhan negara-negara ini sendiri untuk seperti Zelensky lah. Zelensky ini kan dia juga mengundang kontroversi, mengundang konflik datang ke tempatnya dengan dengan mencoba memainkan kartu Amerika Serikat, kartu NATO pada saat dia harus berhadapan dengan Rusia di dua daerah itu. Jadi pada saat dia mengundang itu, satu hal yang tidak dia perhitungkan, posisi geografis dia sebenarnya membuat dia sangat rentan terhadap permainan negara besar, dan negara besar yang paling beresiko untuk tidak kehilangan apapun tapi dapat nama itu kan Amerika Serikat. Lokasi geografisnya nggak ada di situ, tapi juga pada dasarnya dia dipanggil-panggil oleh Ukraina untuk ikut terlibat. Jadi kalau negara lain yang bekas satelitnya Rusia ini kan dalam posisi yang jauh lebih hati-hati ya. Mereka sudah mendekat jauh lebih dekat ke Uni Eropa gitu. Dan di situ aman-aman saja lah sih. Kita lihat sebenarnya Putin dalam beberapa tahun belakangan ketika bicara soal perluasan keanggotaan NATO, posisi Putin nggak terlalu banyak bicara kok tentang negara-negara lain ya yang sudah ada di sekitarnya itu kalau mau masuk NATO seperti apa gitu. Kecuali yang memang buffer zone seperti Ukraina ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.